Ya waktu dulu kan ada viral ya, si Hani dan kelompoknya itu merebut mayat dari keluarganya ya. Itu sadis loh. Menurut saya sadis banget itu. Bisa kita bayangkan ya perasaan dari anak-anaknya si yang meninggal ya, ya nggak bisa dikatakan nggak berdaya dengan gerombolannya si Hani ini kan. Ya kalau saya sih itu saya lawan itu. Kalau saya lawan itu. Ya biarpun saya perempuan saya lawan. Itu orang tua saya, misalnya saya anaknya, itu orang tua saya kan gitu. Nah dia kan nggak tahu si jenazah ini pesan-pesan apa yang terakhir untuk keluarga itu, untuk anak-anaknya, mana mau tahu dia kan. Yang penting rebut aja jenazahnya, ya kan. Segitunya kasihani ini, saya bingung ya lihat orang ini penuh dengan kebencian, gitu loh. Ya bisa-bisanya merasa berhak atas jenazah orang tua atau anggota keluarga orang gitu. Saran saya buat si Hani ya, saya kan dari dulu kami lah, komunitas kami, Pak Paul juga tahu ini, mengikuti sepak terjangnya si Hani ini, seperti apa dia dulu dengan Saifuddin Ibrahim, puas banget dia memenjarakan Saifuddin, bagaimana dia ngejar-ngejar si Fadila Mulia, kita tahu lah gitu ya. Jadi saran saya buat kau Hani, daripada pusing-pusing kepala kau mengawasi dan mencari-cari orang yang ingin pindah agama, ya, mending biarkan dan beri waktu Tuhan kita masing-masing menunjukkan eksistensi dirinya, ya kan? Kalau memang dia benar dan ada, ya, pasti dia menunjukkan kebenarannya dan keberadaannya, Hani, ya kan? Anggap sajalah kompetisi antar Tuhan, ya. Tuhan kau kompetisi dengan Tuhanku, kan gitu. Kompetisi aja itu antar Tuhan tuh, ya kan? Gitu loh. Jadi nggak usah, dari dulu saya lihat sibuk kali kau ngurusin agama orang, ya kan? Gitu. Kemudian tambahan satu lagi ya buat si Hani nih. Nah, saya lihat juga udah kacau balau juga dia berkomentar ini. Dia bilang kan kalau Saifuddin Ibrahim kalau apa dan JPZ pulanglah pulanglah katanya. Nah, perkataan pulangmu itu Hani, Bung Beta, disoy lanjut, terus Pak Santiamat langsung tutup aja ya. Ya, jadi apapun nanti keputusannya, walaupun sudah ada penolakan itu ya, otentik ya, ucapan keluar dari mulutnya Agustan sendiri, andaikan Galarua juga mendatangi Agustan secara pribadi, itu ujian integritas bagi Agustan. Ya, kalau sampai dia menerima ya itu orang nggak punya integritas sama sekali dia. Artinya dia penolakan di YouTube atau sudah di MP4 ini beredar ini kan jelas. Ya, niat baik kita aja hanya ingin memastikan kan apakah ada tekanan atau tidak. Tapi kalau buat saya dengan ucapan itu ya dia sadar, dia bangun, dia ngomong itu divideokan. Jadi artinya dia sudah menolak. Tapi nggak apa-apa kalau diputuskan untuk ketemu dia lagi ya dengan segala konsekuensi ya silakan. Yang terpenting ada pertanggungjawaban kepada donatur ya. Dan mereka juga pasti mengikuti lewat Zoom ini bahwa ada penolakan. Mungkin begitu aja. Integritasnya si Agustan diuji nanti. Begitu Pak Paul. Ya learn by doing lah. Kita juga nih belajar dari apa yang kita lakukan kan. Artinya harus konsekuen ya. Untuk ke depan juga orang datang misalnya menyampaikan masalah secara pribadi kemudian terungkap di Zoom untuk ditolong. Kemudian Pak Paul mempromosikan untuk donatur untuk memberikan bantuan. Ya harus dengan sistem yang sama juga. Ibaratnya masuk ke sini baru minta tolong atau pribadi. Sementara si Agustan kan karena kita terbeban lah ya, walaupun dia sudah mengkentuti Alkitab. Artinya kita mau menunjukkan kasih walaupun kita dihina lah kitab suci kita. Tapi ya harus konsisten juga untuk yang ke depan nih gimana nih kalau ada yang minta bantuan seperti apa. Ya. Jadi Pak Bung Beta, kalau ya.
Ya kalau saya ya kita tentunya sepakat ya, karena kalaupun udah dibantu dia menolak, apalagi ya sudah ada di dalam video ada penolakan, jadi mungkin ini akan menjadi suatu bumerang bagi kita khususnya Galarua yang melihat ini sebagai suatu pemaksaan gitu. Jadi sebenarnya kita bergulir saja, dia tidak terima ya uang masuk ke kas Galarua untuk operasional. Jadi ini juga berkat untuk Galarua. Jadi kita tidak terlalu pusing lagi untuk bicarakan soal Agustan. Biar saja kan masyarakat yang bisa menilai di mana ada hakikat baik yang dilakukan oleh grup dari Pak Pol itu sudah cukup. Jadi ya kita harus melihat bahwa ini adalah bagian daripada kita semua dengan tetapi paksaan juga untuk diberikan itu mungkin ya bagi saya sendiri ya terus terang akan merupakan suatu pemaksaan sepertinya, apalagi kalau si Agustan yang sudah menyatakan dengan sikapnya seperti itu, tentunya ada prinsip lah sebagai manusia apapun agamanya, tapi dari segi prinsip harus enggak, saya menolak, tentu saya akan bertanggung jawab, saya tidak ingin mau di apapun, ya gitu ya, gitu namanya prinsip dilakukan. Jadi kita move on kepada fokus yang menjadi tuntutan-tuntutan kita yang menjadi bagian kita menyuarakan ya krisis yang kita hadapi di Indonesia ya, khususnya dalam pemilu 2024 di mana ya kalau Anies saja tidak pernah diproses yang seharusnya KPK harus tegas melakukannya dan para pemimpin penegak hukum dibiarkan begitu saja ya, kita jadi bingung. Oleh sebab itu ya kita bersyukur ya Pak Santi Amer dan grup ini yang akan getol untuk menyuarakan itu. Jadi apapun ya, menyurati kepada Presiden dan para instansi-instansi terkait bahwa ini harus harus ditegas dengan hukum. Kok hampir 3 triliun yang diselewengkan dari uang negara, kok dibiarkan begitu aja, justru digadang-gadang menjadi presiden ke depan. Jadi di mana prinsip kita untuk berbangsa sebagai salah satu calon negarawan kok seperti itu. Jadi ya saya tidak segan-segan untuk menunjukkan orang-orang yang bisa dipercaya punya integritas. Kalau Anies tidak disokong oleh salah satu partai karena maksudnya tidak tergabung dalam salah satu partai, kenapa tidak juga dong si Ahok, meskipun mungkin dia sekarang tidak di dalam salah satu partai, ya kita suarakanlah. Di sini kita melihat bahwa ya adanya pemikiran-pemikiran daripada masyarakat yang kita punya hak yang sama kok untuk mencalonkan itu. Kalau itu memang ada nanti partai yang akan menyokong ini ya mudah-mudahan. Tapi kita juga berani untuk menyuarakan orang yang kita bisa sokong sebagai pemimpin ke depan yang punya pengabdian kepada negara dengan tidak ingin merampok uang rakyat dan ingin mensejahterakan Indonesia ya. Jangan dilihat lagi karena Cina-nya, Kristennya atau apapun. Ya. Pak Robert, kita kasih dulu ke Bu Liso ya karena ada yang penting mau disampaikan beliau. Silakan Pak, silakan. Sedikit Pak Rajauti. Jadi untuk menegaskan kalau ada pertanyaan bagaimana kalau nanti setelah bertemu andaikan diputuskan untuk bertemu dengan Agustan tetap ditolak. Saya hanya ingin menegaskan sesuai bukti awal semenjak Pak Paul mempromosikan untuk membantu Agustan itu memang sudah ada perbincangan apabila ditolak uang itu akan masuk kepada kas Galarua sebagai biaya operasional. Jadi dari awal sudah ada itu bukan omongan baru. Jadi untuk pendengar khususnya donatur juga mungkin yang tidak mendengar bahwa kok kalau ada pertanyaan kok duitnya jadi untuk operasional Galarua, dari awal saat baru mau sampai dengan proses pengumpulan sudah ditegaskan bahwa kalau terjadi penolakan uang itu akan menjadi uang operasional Galarua. Jadi jelas. Mungkin gitu Pak Rajuti, lanjut Pak. Oke, ini Bu Lisoy, silakan Bu. Pak Lisoy. Udah kelamaan kali ya, tidur jangan-jangan. Keturun apa? Ya. Halo.
Ya, Orang bilang keturun. ya. Kirain nggak kebagian lagi. Ya, eh, ini Malam ya, panjang nih, Bu. apa? Ya Pak. Malam panjang. Jadi kebagian tadi Pak Santiamer Oh, sudah bilang Lanjut, malam Bu, panjang sampai pagi. iya, 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 Pak. Gini, saya sesuai judul ini sih gimana ya, mau komentar dari mana? Karena ini saya sih pingin komentarin Hani, masalah si Hani aja ya. Saya bingung juga nih kalau melihat dari komen-komennya si Hani ini, kelihatannya memang si Hani ini nggak menyadari atau Putus-putus. belum menerima bahwa Indonesia. Halo, Lanjut, halo, lanjut Bu, kedengeran. halo. Lanjut. Oh iya, lanjut ya. Jadi Hani ini kelihatannya belum menyadari bahwa dia menginjakkan kaki di Indonesia yang ada Pancasilanya, kan gitu. Suka tidak suka harus terima dan implementasikan Pancasila, kan gitu ya. Jika memang benar nih dia dan orang-orangnya mengawasi Agustan sampai katanya 24 jam, ini mengekang dan membelenggu kemerdekaan Agustan, ya. Ya, saya melihat sih ya indikasi ketakutan ya dari si Hani bahwa Agustan ini akan murtad dan pindah agama gitu. Dari track recordnya si Hani ini, ya saya pikir wajar aja kalau orang pada akhirnya menilai begitu ya, gitu loh maksud saya. Nah ingatlah waktu dulu ada yang viral ya, yang si Hani dan kelompoknya itu mayat ya dari halo. Lanjut, Ya, lanjut. Lanjut, Kak, lanjut. Jelas ya? Ya, jelas ya. Jelas. Jelas. Ya, oke. Yang waktu dulu kan ada viral ya, si Hani dan kelompoknya itu merebut mayat dari keluarganya ya. Itu sadis loh. Menurut saya sadis banget itu. Bisa kita bayangkan ya perasaan dari anak-anaknya si yang meninggal. Ya, yang nggak bisa dikatakan nggak berdaya dengan gerombolannya si Hani ini kan. Ya, kalau saya sih itu saya lawan itu. Kalau saya ya, saya lawan itu. Ya biarpun saya perempuan, saya lawan. Itu orang tua saya, misalnya saya anaknya. Itu orang tua saya, kan gitu. Nah, dia kan nggak tahu si jenazah ini pesan-pesan apa yang terakhir untuk keluarga itu, untuk anak-anaknya. Mana mau tahu dia, kan? Yang penting rebut aja jenazahnya. Ya kan? Segitunya kasihani ini, saya bingung ya. Lihat orang ini penuh dengan kebencian. Penuh kebencian gitu loh. Ya bisa-bisanya merasa berhak atas jenazah orang tua atau anggota keluarga orang gitu. Ya ini kan, ya ini enggak Pancasilais namanya. Enggak sama sekali. Ya kan, makanya saya bilang dia lupa, dia menginjakkan kaki di mana. Ini Indonesia, Pancasila, ya. Ya cara-cara membelenggu kemerdekaan orang, ya bandit atau mafia pun bisa melakukannya, kan gitu ya. Ya saran saya sih sama si Hani, sadarlah Hani, kau itu tinggal di mana. Indonesia ini berpancasila, orang bebas memilih agama apapun yang sah di Indonesia. Agama apapun, ya. Harus kau sadari itu. Ya, dan setiap pemeluk agama, ya menurut saya sih bebas mengabarkan atau mempromosikan agamanya masing-masing. Nggak ada konstitusi yang dilanggar. Ya kan, acuannya kan hanya itu, konstitusi. Itu ya bebas, silakan saja kan gitu, nggak menyalahi kok gitu. Nah ini yang kelihatannya yang nggak bisa diterima si Hani, atau lupa dia tinggal di mana gitu ya. Ini Indonesia gitu loh. Ya contoh lah misalnya, ya kayak saya, ada yang chat di Zoom, bilang, Bu Lisoy, saya ingin saya ingin mau Kristen dan ikut Tuhan Yesus. Saya kaget tuh. Gimana caranya ya katanya. Ya kan? Ya nggak mungkin dong saya bilang, jangan masuk Kristen. Masa saya bilang gitu? Ya kan nggak mungkin. Ya kan? Yang saya lakukan ya, saya tanya dulu, saya interview. Kenapa kamu mau jadi Kristen? Ya kan? Karena berdasarkan ceritanya katanya dia sudah
lihat-lihat di YouTube, di media sosial, akhirnya dia putuskan bahwa agama yang tepat buat dia yaitu Kristen. Terus salahnya di mana? Kan dia bebas memilih. Dia orang yang sudah dewasa, merdeka, bebas memilih agama apapun yang sah di Indonesia. Kan gitu. Agustan tahu, siapa si Hani tahu nggak itu? Kalau dia tahu itu mungkin di Ubernya juga itu. Ya kan? Iya. Saya masih mending loh, saya nggak langsung baptis. Kalau si Hana saya nggak tahu, mungkin dia suruh dia mengucapkan kalimat-kalimat itu langsung. Kalau saya nggak langsung baptis, saya merasa nggak punya kompetensi untuk ya menjelaskan sedetail mungkin. Saya sadar gitu ya, nggak banyak tahu gitu. Saya suruh ikut aja kelas evangelis, pelajari dulu. Nggak langsung, ayo baptis, enggak. Gitu loh. Dan saya nggak salah dalam hal itu. Konstitusi tidak ada yang saya langgar. Ya, si Hani harus tahu tuh. Ya, ikut list, ya kan? Ya makanya si Hani ini harus tahu gitu loh. Ya kelihatannya si Hani ini gimana ya, harus penataran Pancasila juga kali ya. Karena di Indonesia itu pas gitu. Model-model Hani ini cocok ke Yaman, Bu Lis. Dia Betul, paling Pak. cocok hidup di Yaman. Jangan di Iya. Indonesia. Bener, dan ya saya gini, saya suruh orang orang yang ingin jadi, saya suruh ikut belajar evangelis, ya kan? Kelas evangelis. Jadi nggak langsung saya suruh baptis. Nah, ini Hani ini ya itu tadi makanya saya bilang, saya pikir karena dia kan lupa hidup di Indonesia yang ada Pancasilanya. Nah, harus dikasih harus dikasih penataran Pancasila ini. Mungkin waktu SD, waktu SMP, SMA belum ikut penataran P4 kali dia. Ya. Ya itu Saya aja kira saran saya. begini Bu Liso ya, kalau saya melihatnya dari segi yang lain, sebenarnya mereka tahu teori Pancasila itu rata-rata mereka tahu, tapi kalau dari pemerintah itu sendiri juga menyelewengkannya, Betul. mereka akan mempergunakan itu sebagai kekuatan mereka. Dan bagi si Hani dan kelompoknya ini merasa bahwa ada yang melindungi mereka. Coba kalau ada ketegasan hukum, tidak memakai politik-politik identitas, pasti itu saya jamin Indonesia itu jaya, aman dan makmur. Cuman karena di sini kan penyelewengan daripada negarawan itu sendiri, Bu. Jadi kuncinya di sana. Pancasila udah pas. Ada peraturan-peraturannya sudah ada. Pasal 29 itu sudah nggak bisa dibikin-bikin lagi. 2 menteri lah, SKB, segala macam nggak ada gunanya. Artinya Pak Robert, rejim yang saat inilah kita bicara, nggak usah yang sebelumnya. Rejim saat ini pun gagal menjalankan Pancasila. Ya betul itu, karena itu Udah yang saya simpel bilang aja, negara gagal ini dibawa menjadi keluar dari aturan Pancasila. karena kebijakan itu kebanyakan kepada tujuan-tujuan pribadi. Ya. Ya kita harus bersuara memang Bu Lisoy, makanya Galarua ini ya harus diperkuat barisan, dan kalau bisa ya ada pembentukan juga di daerah seperti di Minahasa, tentunya mesti ada jalur ke sana di Ambon, jadi akan lebih kuat ya. Kita bisa merekomen orang-orang yang di sana mungkin ya, supaya Galarua ini pasti didengarkan, karena kita ini objektif di sini, bukan untuk memasarkan sesuatu produk yang kucing dibawa karung. Tidak, tuntutan kita adalah Indonesia harus memperlakukan hukum positif negara, bukan hukum khilafah. Jangan mengikuti gaya daripada si Kancil, gaya Hitler. Ini kan gila ini. Kalau Indonesia dijadikan seperti gayanya si Yusuf Kala, ini pindahlah ke Afghanistan sana. Dan apa yang dicapai oleh Afghanistan dan Irak, selain daripada pembunuhan karakter dan pembunuhan secara fisik, wanita tidak diberikan kesempatan. Karena apa? Agama dan agama yang membodohkan dunia mereka. Jadi di sini tuntutan kita tidak ada mau melawan pemerintah. Tapi kalau mereka juga tidak dikritisi, wah senang sekali nggak ada yang membicarakan. Oleh sebab itu kita kembali kepada prinsip daripada negara kita mempunyai filosofi kesatuan bersama. Jadi nggak usah merasa takut. Jadi Hani ini merasa ada yang melindungi, khilafah di belakang mereka. Yusuf Kala melindungi.
Dan Ma'ruf partai-partai Amin melindungi. ya betul. Jadi kita harus berani menyatakan nama, nggak ada yang kita mesti tutup-tutupi, nggak ada. Ini Ya. karena ini fakta. Kita Mereka berbicara itu anti bukan- Pancasila, Pak, sama seperti Ya. komunis. ya, Anti Pancasila sama. Yang saya sayangkan, Pak, banyak dari kita sendiri takut untuk bersuara. ya Kalau kuncinya kita di situ, bersuara, Bung Beta. jangan, nggak usah. Yang penting Ya, itu- damai. Gigi lu Bet- damai, tunggu lu jadi korban. Itu yang selalu saya kemukakan, Beta Maluku ya, yang menentang kita daripada dapur kita sendiri. Berapa kali saya suarakan seperti itu. Oh jangan, ini terlalu katanya sensitif terhadap. Loh, disinilah kita pemupukan demi pemupukan yang artinya kita berkompromi dengan kejahatan. Sedangkan di dalam firman Tuhan itu sendiri, kalau kita orang Kristen, Yakobus 4 ayat 17 menyatakan bahwa sesuatu yang kita ketahui baik kita tidak suarakan atau kita tidak lakukan, ini berarti kita terhitung sebagai orang yang berdosa. Jadi prinsip itu saja, orang Kristen jangan di framing dengan ya kita mengetahui bahwa ajaran Tuhan Yesus kasih, tapi harus dipisahkan. Kasih itu di dalam bentuk di mana kita dalam kaitan beribadah dan juga melakukan seperti yang bantuan kepada Agustan. Itu adalah bentuk kasih. Tapi jangan mereka melakukan hukum, diselewengkan. Orang dipenggal, kita diam saja. Enggak lah, itu sorry. Kita itu dibodohkan. Kecuali kalau tidak ada hukum seperti itu ya, itu kita mengangkat hukum rimba lah. Wild West di sini. Jadi siapa yang kuat, siapa yang jago bidik, di sanalah. Tapi kan negara kita diukur dengan kekuatan filosofi. Jangan orang kasih makan tai kepada orang yang tidak berdaya dibiarkan, tidak pernah disinggung. Jadi kita bersuara di sini untuk jelas menantang mereka penegak hukum mulai dari presiden dan bawahannya yang punya otoritas. Kok pikir sedikit dong. Kalau seorang pengusaha ternak saja saya suarakan ayamnya karena atau babi terlalu mahal harganya, aku suarakan, oh ini masalah hukum yang sangat esensi untuk dibicarakan. Yang karena sekali kita tidak yakin dengan hukum, maka apapun cara mereka mengembalikan sulit karena kita tidak trust lagi di dalam suatu pemerintahan itu. Jadi sebenarnya di sanalah tuntutan kita, bukan mengajak memberontak, tapi kalau dibiarkan seperti Yusuf Bukan berontak, Pak. Bukan Iya. berontak. Kita menyatakan yang benar ini. Makanya Indonesia saya harus bilang kembali ini tidak kepada Pancasila. Lembaga-lembaga penegak hukum harus berdasar Pancasila. Itu bukan hanya dikasih makan tai si MKC oleh si anjing Jenderal Betul. Bintang 2 polisi itu. Tapi Betul. itu gimana si Alvin Lim membela kebenaran, malah Ya. yang 106 triliun atau 100 berapa triliun dia rampok itu, malah dibebaskan dari penjara. Jadi sanalah Bung Beta. Kita Alvin selalu Lim cuma mengeluarkan yang benar. gara-gara tuduhan dipakai alamatnya dalam KTP orang itu di penjara, ini kan biadab nih penegakan hukumnya. Artinya udah amburadul lah ini, Indonesia udah amburadul. Kita bicara Indonesia Sorry, Pak, kembali, Pak. Saya lebih pendekatan pakai argumentasi. Kenapa negara kita dari sejarah, pengalaman, pergantian presiden sampai sekarang? Karena Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu kalau saya berargumentasi sudah terbelenggu dengan budayanya Islam. Nah itu yang kita harus bikin solution itu. Kenapa? Sudah dari dulu saya ulangi lagi bahwa Pancasila itu sudah terbelenggu dengan budaya Islam. Saya nggak ke agamanya tapi budayanya itu. Sehingga budaya itu Islam masuk ke semua lini. Kalau kita lihat secara sistemik di negara kita, mulai dari kita istilah dari MPR, DPR sama atau saya bilang aja legislatif, eksekutif dan yudikatif. Itu Pak sudah terbelenggu dengan budayanya Islam. Sehingga itu kalau kita bicara secara global, mereka lah melakukan praktek korupsi di negara, contohlah sederhana korupsi, dan hasil korupsi itu mereka gunakan sebagai berjemaah, sehingga mereka sulit untuk itu dengan hukum. Itu yang kita lihat kalau kita pakai, kalau kita pakai silogisme ya di Indonesia yang tidak akan maju. Kemudian yang selalu saya kumandangkan bahwa
budayanya Islam itu sudah masuk ke semua lini departemen di negara kita. Saya percaya presiden itu membangun negara udah benar, bicara hukum benar, tapi Pak itu sulit, paradigma itu sulit untuk dirubah karena dia udah masuk ke semua lini departemen. Bolehlah Pak, siapa ambil satu sampel lah, tanyalah salah satu orang tokoh, ya seperti saya, baru saya cari tanya kepada salah satu departemen punya keponakan saya, benar enggak? Mereka akan bilang benar, tetapi mereka tidak mampu untuk melakukan sesuatu untuk Kadeplu. Saya sudah berbicara dengan salah satu, saya bilang nggak, jadi Deplu satu marga sama Pak Siantamer Silalahi, mungkin kenal di New York. Ya, mereka udah mengaku itu nggak, itu sudah tersistemik di semua departemen. Mereka kalau dibilang ya suku masih mending lah, kalau dia suku Batak dan Islam ya dia akan dinaikin. Tetapi kalau sudah Ini bilang Pak Teddy, agama, Pak Teddy memang luar begini biasa. Pak. Sudah, Teddy, sekarang apa yang kita harus lakukan? Ya itu yang Teddy, kita lakukan. Ya, Pak. kita tidak Terakhir, Pak berargumentasi mengenai itu. Yang kita inginkan adalah tuntutan-tuntutan tentang keadilan dan penegakan hukum bagi mereka yang mempunyai otoritas. Jadi kuncinya di situ, Pak. Jadi kalau kita iya. Oleh sebab ya, itu semua ya, didasarkan, saya bilang tadi didasarkan kalau landasan asasnya itu Pancasila. Saya bilang tadi kalau landasan konstitusionalnya selalu itu di atas. Ya, kalau ada Pancasila selalu itu di atas dikumandangkan. Cuma Pak, sebagai landasan hukum di Indonesia dari hukum perdata, pidana, hukum internasional harus didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Itulah tuh landasan ideal, landasan konstitusional. Tetapi itu saya bilang tadi sudah terbelenggu dengan budayanya Islam, sehingga perlakuan-perlakuan hukum di bawah tidak akan berlaku. Kan mungkin saya bikin tadi generalisasi, atau saya bikin tadi bilang si A agama Islam, si B agama Islam, si C agama Kristen, si F agama Kristen, melakukan pelanggaran hukum yang sama. Tetapi waktu si Islam diadili tidak sesuai dengan si B karena dia agama Kristen, disitulah Double standard. hukumnya udah nggak berat, udah lihat. Ini Pancasila udah terbelenggu dengan Islamnya itu, kan udah lihat. Kemarin teman-teman kita, saudara-saudara kita dipersekusi. Kok enggak sesuai? Ada melainkan tidak dihukum. Dibiarkan melanglang buana itu. Itu kan udah kelihatan. Pemandangan kita seperti ini yang kita harus sampaikan. Baru bagi kita, apakah itu pemerintah mau dengar? Pelaksana hukum mau dengar? Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dibilang majelis itu. Istilah majelis perwakilan rakyat atau dewan, saya bingung ini kasih nama majelis, kasih nama dewan, DPD, Dewan Perwakilan, tapi nggak pernah ada satu tokoh pun berbicara tentang ketidakadilan di negara kita. Udah contoh di mata kita Alvin Lim. Itu nggak ada yang berkali udah terbelenggu. Bung Teddy, Orangnya Bung udah sama Teddy, itu kali, Pak. Pak, terakhir. Ibu Terakhir, Linda terakhir. sampai terbangun itu. Silakan Terakhir, bisa apa terakhir. Ibu Linda sampai terbangun. Pak, terakhir. Ya, Bu Linda. Terakhir Pak Santiamer. Ya. Ya. Nah, saran saya buat si Hani, ya. Saya kan dari dulu, kamilah komunitas kami, Pak Pau juga tahu ini, mengikuti sepak terjangnya si Hani ini, seperti apa dia dulu dengan Saifuddin Ibrahim, puas banget dia memenjarakan Saifuddin, bagaimana dia ngejar si Fadila Mulia, kita tahu lah gitu ya. Jadi saran saya buat kau Hani, daripada pusing-pusing kepala kau mengawasi dan mencari-cari orang yang ingin pindah agama, ya, mending biarkan dan beri waktu Tuhan kita masing-masing menunjukkan eksistensi dirinya, ya kan? Kalau memang dia benar dan ada, ya, pasti dia menunjukkan kebenarannya dan keberadaannya, Hani, ya kan? Anggap sajalah kompetisi antar Tuhan, ya. Tuhan kau kompetisi dengan Tuhanku, kan gitu. Kompetisi aja itu antar Tuhan tuh, ya kan? Gitu loh. Jadi nggak usah, dari dulu saya lihat sibuk kali kau ngurusin agama orang, ya kan?
gitu. Kemudian tambahan satu lagi ya buat si Hani nih. Nah, saya lihat juga udah kacau balau juga dia berkomentar ini. Dia bilang kan kalau Saifuddin Ibrahim kalau apa dan JPZ pulanglah pulanglah katanya. Nah, perkataan pulangmu itu Hani hanya berlaku untuk Saifuddin. Kalau JPZ bagaimana bisa pulangnya dia mah sesuai dengan KTP dia di mana? Misalnya nih, Hani, biar saya ajarin kau biar pintar sedikit. Kulihat saking emosimu dan kebencianmu jadi makin on ya. Yang namanya pulang itu misalnya nih, Santi Amer atau Raja Uti nih pulang ke Sipiongot, contoh, ya kan? Pergi dia ke Sipiongot. Nah, orang Sipiongot atau siapapun akan bilang, kita akan bilang, kapan pulang? Pulang yang dimaksudnya itu pulang di mana dia domisili atau KTP-nya di mana? Sama. JPZ juga begitu, KTP-nya kan di Eropa. Jadi pulangnya dia ke Eropa. Jadi kalau dia pergi ke, katakanlah ke Korea, nah orang akan tanya, kapan pulangnya Pak Paul? Pulang yang dimaksudkan bukan pulang ke Indonesia, pulangnya pulang ke Eropa. Itu yang benar, Hani. Aduh, hal sesederhana itu pun kau nggak bisa berpikir, ampun. Saking mukamu itu penuh dengan kebencian. Ya, saya lihat sih sepak terjangmu itu luar biasa loh, luar biasa saya bilang. Luar biasa. Saya dalam hal ini ya bukan bela-bela orang ya, tapi ya memang saya harus katakan salah karena memang kau salah. Ya kan? Salah kau, Hani. Salah. Ya kan? Kau bilang tadi pulang. Apain? Kalau Saifuddin Ibrahim betul pulang, betul. KTP dia masih di Indonesia. Pulanglah dia ke Indonesia. Gimana sih masa pulang ke Eropa? Enggak pulang ke Eropa. Kalau Pak Paul pulang ke Eropa. Ya, biar paham kau. Ya, terima kasih Pak Santi Amer dikasih kesempatan. Iya.